ada motivasi yang kuat karena Allah. This call is now being recorded. Tentunya ini tidak bisa dijalankan. Maka ya inilah saum itu ternyata betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini kita semua apabila menyadari seperti ini, ya semoga kita memang awal tentunya harus merutinkan dulu. Kita tidak bisa amal langsung banyak begitu, ya karena dikhawatirkan akan futur suatu saat. Misalkan langsung seseorang ingin saum Daud, ya, tapi belum merutinkan ya misalnya Senin Kemis, ya, Yaumil Bid. Nah itu tidak dianjurkan untuk dirutinkan dulu. Baru apabila itu sudah rutin, ya, bisa setahun, bisa kita menjalani, menikmati, tubuh itu sudah merespon. Sehingga saat-saat seperti hari dia begitu, dia sudah biasa. Itu baru mungkin ditingkatkan, ya, karena memang ibadah ini setahap, tetapi di sana ya insya Allah grafiknya begini ya, semakin naik insya Allah dengan itu. Mungkin itu tambahan untuk betapa ya saum ini pahalanya besar sekali, ya. Hanya Allah yang menentukan besar. Kemudian untuk kita ke materi, kita menyelesaikan lagi tafsir Quran surat Al-Mulk. Di sini kita memakai rujukan tafsir Ibnu Katsir. Ya, kita bersama-sama mempelajari sehingga apabila kita insya Allah berupaya tadi menghafal bersama, memahami artinya, ya, maka itu semakin ya, kita mencintai ya surat ini dan kita bisa mengamalkannya bagaimana luar biasa kandungannya. Kita kemarin sampai di ayat 21 ya tafsirnya. 19, 20, 21. Sekarang kita ke 22. Kebetulan tadi kita murojaah bersama yang ayat ke-22 ya. Afamayyamshi mukiban ala wajhihi ahda ammayyamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ya, itu bunyi ayat 22. Di sini Allah Ta'ala berfirman, maka apakah orang yang berjalan terjungkal di atas mukanya itu lebih banyak mendapat petunjuk? Ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus? Ya, ini arti secara bahasanya. Jadi, Masya Allah, ini menggambarkan bagaimana nanti di akhirat seseorang itu ada yang dimampukan berjalan dengan tegak lurus, tegap di atas kedua kakinya. Dan ternyata orang yang berjalan seperti ini arahnya adalah menuju surga. Sedangkan banyak golongan atau orang-orang itu yang berjalan dengan mukanya. Jadi mukanya yang berjalan. Kemudian kemana arahnya? Ternyata arahnya adalah ke neraka. Ya. Jadi ini sudah dijelaskan di ayat ini. Siapakah orang-orang yang berjalan bisa tegak lurus, tegap dan menuju surga, dan siapakah yang terjungkal. Ya. Bagaimana kita membayangkan kalau di dunia saja, gimana ya berjalan dengan muka. Saya hanya bisa kita semua membayangkan seseorang terjerembab kemudian diseret, ya, terjerembab pas menghadap ke bawah. Nah, baru bisa membayangkan ya, wajahnya itu diseret, ya. Tetapi ini berjalan dengan mukanya. Nah, sampai Imam Ahmad meriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan sanadnya. Wahai Rasulullah, bagaimana
manusia akan dibangkitkan di atas wajah-wajah mereka. Jadi ini para sahabat juga heran, seperti apa begitu. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukankah yang telah menjadikan mereka berjalan dengan kaki-kaki, berpuasa pula untuk menjalankan mereka berjalan dengan wajah-wajah mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi di sini bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Allah Subhanahu Wa Taala mampu menjalankan seorang hamba dengan kaki, maka mampu pula dengan wajah. Ya. Tentunya kita bisa membayangkan bagaimana sengsaranya berjalan dengan wajah. Jalan yang jelas dan lurus di dunia dan di akhirat itu jalan orang yang berjalan dengan tegak tadi. Maka orang yang beriman di akhirat nanti, ya, nah ini tunjukkan beriman, ya, berjalan lurus dan yang akan mengantarkannya ke dalam surga. Sedangkan orang kafir berjalan dengan wajahnya menuju neraka jahanam. Nah, ini ditegaskan di sini. Kemudian di ayat 22, ya, ayat 22, sekarang 23 ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Qul huwaladzi ansha'akum wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tashkurun. Ya, ini ayat 23. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah, dialah yang menciptakan kamu, yaitu dari tidak ada menjadi ada. Ya, bagaimana kita dulu? Pertama dikatakan semuanya tidak ada, kemudian diciptakanlah ruh-ruh, ya, kemudian di alam ruh, masih di alam ruh. Kemudian sesudah Allah menciptakan, ya, manusia dan seterusnya, maka di situ saat ibu kita mengandung kita umur 4 bulan, maka janin itu akan ditiupkan ke dalamnya ruh. Ya. Ini ada di hadis yang keempat. Ya. Jadi di situ bagaimana dicatat 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun au sya'idun. Ya. Dicatat rizkinya, ajalnya, amalnya, bahagia atau sengsaranya. Ya. Nah, jadi di sini ditiupkan ruh oleh malaikat, kemudian dicatat keempatnya, maka janin itu sudah bergerak, ya, karena dia sudah memiliki ruh. Kita merasakan, ya, waktu yang hamil sudah mulai ada dut sudah terasa begitu. Nah, dialah yang menciptakan kamu, yaitu dari tidak ada menjadi ada dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi amat sedikit kamu yang bersyukur. Nah, Mahat, ada seseorang yang memiliki penglihatan, tetapi tidak dipakai untuk melihat tentunya. Kemudian memiliki pendengaran, tidak dipakai untuk mendengar, dan memiliki hati, ya, tidak dipakai untuk merasa. Apa yang dimaksudkan? Tidak untuk mendengar. Ya. Di sini kita melihat ayat atau arti dari ayat itu setelahnya, yaitu tetapi sedikit, ya, yang sedikit kamu yang mensyukuri ketika nikmat tadi. Nah, sekarang kita hubungkan bagaimana mensyukuri pendengaran.
sehingga kita tidak digolongkan orang yang tuli, ya, atau tidak memakai untuk mendengar. Ya, bagaimana mensyukuri pendengaran itu? Ya, Umahat, bagaimana cara mensyukuri pendengaran? Dengan mendengar yang baik-baik saja, terutama yang bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Seperti misalnya mendengarkan kajian ya, ataupun menghindari juga pendengaran yang hal-hal yang buruk, misalnya seperti ghibah dan lain-lain, sedapat mungkin kita menjauhinya. Ya, baik, terima kasih Bu Jamilah. Jadi ini mendengar itu mendengar untuk tadi ya, hal baik, termasuk di sini mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan nasihat agama, mendengarkan petuah-petuah, ya, baik. Jadi yang baik-baik itu masuk, kemudian dipasang di sana filter. Ya, tidak semua yang bisa didengar itu harus didengarkan. Ya, bahkan bisik-bisik tetangga, ya, dan seterusnya. Ternyata kita harus memasang filter di telinga kita, sehingga kenapa? Karena hal-hal yang masuk lewat panca indera itu juga akan masuk ke dalam hati, maka di sanalah hati itu bisa menjadi kotor apabila ya inputnya kotor, maka masuk juga kotoran. Tapi kalau ada saringan di sana, ya, yang kotor tidak masuk, ya, kita masukkan yang baik-baik. Nah, di sini diharap hatinya akan tetap menjadi bersih. Begitu juga bagaimana pandangan, ya, pandangan. Maka ada dalam Islam itu godul basor, menundukkan pandangan. Ya, biasanya di sini kalau yang hubungannya dengan syahwat, yaitu kaum Adam. Ya, dia menundukkan pandangan apabila itu bukan mahramnya. Ya, jadi menundukkan pandangan untuk hal-hal yang tidak atau haram untuk dilihat. Ya, sekarang ya ini lebih berat ya, karena bisa hadir di genggaman tangan kita. Ya, pas ada kajian kok tiba-tiba bawahnya sedikit ada gambar yang tidak senonoh. Kita saat itu kita merem sambil kita scroll naik, ya. Kemudian nah, seperti itu. Sekarang kenapa? Kan hadir di tangan kita, hadir di rumah kita, yang seperti itu. Maka betul sekali di sini bagaimana memasang filter baik di mata maupun di telinga. Kemudian hati. Bagaimana mensyukuri hati? Ya, Umahat dikatakan hati itu adalah rajanya bagi tubuh kita. Kemudian tangan, kaki, semua itu adalah bala tentaranya. Ya, jadi kalau hati ini baik, maka dia akan memerintahkan yang baik-baik. Misalkan kaki mau melangkah ke tempat ya yang tidak baik, maka hati itu belokkan ya ke masjid, belokkan ke tempat kajian, belokkan ya, dia tidak mengikuti keinginan itu dan seterusnya. Jadi inilah 3 hal yang disebutkan dalam ayat ini yang harus disyukuri. Artinya bersyukur itu menggunakan untuk sesuai tujuan penciptanya. Ya, itu definisi mensyukuri. Selain dengan lisan, dengan hati, bahwa itu adalah anugerah Allah. Yang ketiga adalah menggunakan untuk tujuan diciptakannya pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita lanjutkan, Umahat. Betapa sedikitnya orang yang menggunakan 3 hal itu untuk mentaatinya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Jadi pada akhirnya 3 hal itu sebenarnya alat. Dengan 3 alat itu, ya, dengan melihat, mendengar, dan
merenungkan atau mencernanya dalam hati, di situ akan menjadi hamba yang taat. Ya, apabila menggunakan 3 hal tadi dengan sebaik-baiknya. Kemudian menjalankan perintahnya dengan hati yang senang, ya, menjalankan dan menjauhi larangannya. Baik, kita lanjutkan ke ayat 24. Nah, ini 24 yang barusan kita hafal bersama. Qul huwaladzi dara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Ayat yang ke-24. Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, yang bagaimana mengkaruniakan kepada kita pasangan, insya Allah soleh semua. Kemudian menganugerahkan anak. Anak itu belahan jiwa, ya. Jadi betapa indahnya sebuah keluarga yang dianugerahi anak. Kemudian anak semakin besar, dianugerahi lagi cucu, ya, berkembang biak. Kemudian ada mungkin di antara anak cucu yang misalnya ke Madinah, ya, ternyata di sana ketemu jodohnya, kemudian dan seterusnya, berkembang biak, bertebaran begitu, ya. Ini semuanya adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menebarkan dan menyebarkan kamu dengan bahasa dan bentuk yang berbeda-beda. Dan hanya kepadanya lah kamu kelak dikumpulkan. Nah, di bumi berkembang biak, bertebaran, kemudian nanti, ya, akan dikumpulkan di akhirat nanti. Hanya kepadanya. Di sini kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikumpulkan di mana? Yang pertama di masyar, ya, padang masyar, semua dikumpulkan. Mulai dari Nabi Adam, umatnya semua, sampai Nabi Muhammad SAW dan umat terakhir, ya, semua manusia terakhir dikumpulkan. Kemudian ada lagi, hanya kepadanya kamu kelak dikumpulkan. Untuk orang-orang yang soleh. Nenek kakeknya soleh, mendoakan, anaknya soleh, cucu-cucu. Orang yang soleh-soleh itu juga nanti akan dikumpulkan di surganya. Masya Allah, kita kalau tidak sendirian di surga, tapi di sana ketemu, ya, ada suami, ada anak, ada cucu, itu kebahagiaan tentunya akan lebih berlipat ganda, ya, dibanding sendirian, ya, di surga. Tapi di sini akan dikumpulkan orang-orang yang soleh itu. Maka umahat, kalau kita melihat bagaimana ada nenek kakek, ya, mereka betul-betul tekun ibadahnya, kemudian soleh, itu ternyata tidak untuk sendirian, ya. Kesolehannya itu juga bisa menyelamatkan atau bisa ke anak cucu. Jadi kita kalau soleh itu sebenarnya tidak hanya untuk sendiri, tapi juga bisa mengimbas, ya, mengimbas ke anak cucu. Salah satu buktinya adalah saat Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir. Ya, dalam perjalanan itu ada tembok yang hampir roboh. Kemudian penduduknya itu mereka sangat pelit-pelit sehingga tidak mau memberikan bantuan, bahkan hanya segelas minuman saja tidak mau memberi kepada kedua tadi, Nabi Musa dan Nabi Khidir. Juga tindak tanduk penduduknya juga kurang ramah dan seterusnya, ya. Kemudian saat melihat ada bangunan hampir roboh, tetapi kok diperbaiki, ya. Misalkan ada hampir saja lubang atau hampir roboh, itu diperbaiki oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa jelas ini kok aneh. Kenapa penduduk yang seperti ini, ya, mereka berlaku tidak baik, tidak ramah, tidak
welcome ada tamu-tamu, kenapa harus diperbaiki itu? Ya. Kemudian Nabi Khidir di akhir-akhir pertama diam saja karena perjanjian ya. Kalau ada hal-hal yang aneh jangan ditanyakan. Tapi tetap menanyakan ya, kita bagaimana Nabi Musa itu langsung ya spontan menanya. Kemudian di akhir setelah 3 kali tidak tahan menanyakan, kemudian disampaikan itu adalah bangunan itu. Di bawahnya adalah ada hartanya. Kemudian itu sebenarnya adalah milik anak yatim yang dia adalah anaknya orang yang soleh. Nah, jadi di sini orang soleh ini ternyata menyelamatkan anak cucunya. Ya. Jadi karena alasan orang tuanya soleh, maka bangunan tadi didirikan sehingga tidak terbuka yang tadi harta untuk anak yatim. Nanti saat anaknya sudah besar, tentunya dia bisa mengambil itu. Tetapi kalau roboh terbuka, bisa diambil oleh orang lain. Jadi di sini kita bisa, oh ternyata kita soleh itu tidak sia-sia. Tidak hanya untuk kita sendiri. Bisa untuk anak, untuk cucu, untuk ini, dan seterusnya. Maka berlomba-lomba kita untuk terus ya beramal soleh, mendekatkan diri pada Allah, doa-doa yang terus ya terhubung, membumbung tinggi, apalagi di sepertiga malam terakhir, karena ini adalah dampaknya ya membias kepada ya keturunan-keturunan kita. Itu tadi ayat 24. Dialah yang akan mengumpulkan kamu, sebagaimana halnya telah memisah-misahkan kamu. Ya, saat di dunia ya, bertebaran, maka nanti juga Allah Subhanahu yang mengumpulkan. Dan orang kafir pun berkata, ini ayat yang ke-25, ya. Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar? Maksudnya, dia mempertanyakan kapan datangnya akan dikumpulkan di hadapan Allah. Artinya, orang kafir itu mempertanyakan kapan sih datangnya kiamat? Kalau kamu bisa cerita panjang lebar begini, ya sebenarnya itu juga kalimat yang menunjukkan dia tidak yakin dengan apa yang disampaikan. Ya. Maka kapan datangnya? Ya. Kapan datangnya ancaman itu? Ya, ayat 25. Ya. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Jika kamu orang-orang yang benar. Ya. Jadi ceritamu itu benar enggak? Ya, begitu. Ya, kalau namanya orang kafir yang menyangkal apa yang disampaikan. Yaitu kapankah terjadinya hari pengumpulan itu? Kemudian katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah. Yaitu tidak ada yang mengetahui waktunya selain Allah. Aku ini hanyalah memberitahukan kepada kamu tentang kepastian terjadinya. Pasti terjadi, tapi waktu tidak tahu. Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan hari kiamat. Maka kalau ada orang yang meramal ya tahun sekian, itu jelas tidak perlu ya dipercayai. Kan tidak ada satupun makhluk di dunia ini, bahkan Rasulullah SAW, kapan datangnya hari kiamat itu. Tetapi kita tahu bagaimana tanda-tandanya, kita tahu bagaimana dahsyatnya dari berita dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Yaitu yang menjadi tugasku hanyalah menyampaikan. Dan aku pun telah menyampaikannya kepadamu. Ya, ini ayat 26. Qul innamal ilmu indallah
wa innama ana nadhirum mubin. Ya. Jadi itulah jawaban dari Rasulullah SAW kepada orang-orang kafir, ya, bahwa beliau itu hanya menyampaikan dan sudah disampaikan, tugasnya sudah selesai, ya, sudah disampaikan. Bagaimana kalau orang kafir itu tidak mempercayainya, ya nanti dia sendiri yang akan, ya seperti tadi digambarkan, berjalan terjungkal dan seterusnya, mendustakan ayat-ayat Allah. Baik Umahat, kita sampai ayat 26. Nah, insya Allah pekan depan terakhir kita selesaikan sampai ayat 30 insya Allah. Silakan apabila ada yang mau menambahkan. Jazakillah khairan katsira Bu Lis atas materinya. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan. Ada Bu? Dari ayat 24 tadi kita 23 ya Bu ya. Iya. 22 sampai ini. Sampai 26. Ada Bu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada atau mungkin nanti ya Bu Lis ya. Bu Jamilah, Bu Betul, Lis, ya. Baik. saya mohon Oh iya, izin silakan. dulu keluar, ini mau persiapan ngantar anak ke Samarinda, mau berangkat. Oh iya, iya Bu Ning. Ya. Yes, amin. Ya, fi amanillah. Amin. Jazakillah Bu Lis, mohon maaf lahir batin Ibu Lis dan teman-teman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi materi tafsir Al-Quran ya, Al-Muluk ayat 22 sampai 26. Selanjutnya kami persilakan Bu Istihana untuk menyampaikan kultum bedah buku Tarbiyatul Aulad. Silakan Bu Istihana. Bentar ya Bu, saya matikan share screen dulu. Bu Istiana mau share screen ya Bu? Ya silakan Bu Istiana kalau mau share screen. Ya, tadi udah disiapkan. Ternyata ini WA-nya dibuka kok masih belum bisa di laptop. Sebentar Bu Lis. Bu Jamila. Ya, baik Bu, silakan Bu. Tadi udah disiapkan sih, sudah nggak tahu kok tahu-tahu tertutup, dibuka lagi kok. Ini apa ini? Ini kok Oh ini Bu, kalau double biasanya ini mendengung, bisa satunya dikasih headset Bu Is, untuk tidak mendengung. Ibu double ya, laptop sama HP ya Bu ya? atau dibantu Bu Jamilah materinya Ya, di Bu Is. bisa juga kalau sudah ya. Silakan.
Ya, Bu Is, sudah tampak, Bu Is. Bu Is, suaranya masih belum keluar, Bu Is. Di unmute dulu. Iya. Nggih, Bu Jamila. Udah, oke Bu, kelihatan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu sekalian, sama mohon maaf. Ini tadi mempersiapkan, jadinya agak lambat sedikit. Kemarin yang kasih tanda di bukunya yaitu tentang pendidikan anak dalam Islam, tentang sub pembahasannya yaitu menciptakan kerjasama antara rumah, masjid, dan sekolah. Ada lagi yang tentang memperkuat hubungan antar pendidikan dengan anak. Tapi yang sore ini tentang menciptakan kerjasama antara rumah, masjid, dan sekolah. Dasar pemikirannya adalah di antara faktor yang berpengaruh dalam pembentukan pribadi anak dari segi intelektual, spiritual, maupun fisik adalah mengadakan kerjasama antar rumah, masjid, dan sekolah. Seperti yang telah kita ketahui bahwa tanggung jawab rumah terfokus pada pendidikan jasmani. Karenanya, dosa besar adalah bagi orang yang menyia-nyiakan hak anak-anaknya dan menyepelekan kehidupan keluarganya. Dalam hadis, cukuplah dosa seseorang bahwa ia menahan diri dari orang yang menjadi tanggungannya. Sementara, masjid adalah pusat umat Islam. Masjid adalah tempat untuk mengerjakan sholat dan membaca Al-Quran. Karenanya, dalam Islam, masjid menjadi pusat pendidikan rohani. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam satu rumah Allah atau masjid, membaca kitab Allah Al-Quran, saling belajar di antara mereka, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Mereka dilimuti rahmat dan malaikat mengerumuni mereka, serta Allah menyebutnya sebagai orang yang dekat kepadanya. Telah menjadi kesepakatan bahwa pengajaran di sekolah tetap memberi pengaruh besar pada perkembangan ilmu pengetahuan seseorang, sehingga membentuk kepribadian dan meninggikan kemuliaan manusia. Maka dari itu, ilmu pengetahuan dunia pun memiliki keutamaan dalam pandangan agama Islam. Di antara keutamaannya adalah sebagai berikut. Berada dalam jalan Allah, hadis riwayat Tirmidzi, didoakan malaikat, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dimudahkan jalannya ke surga, hadis riwayat Muslim, bagai bulan purnama di malam hari, hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Masjid pusat umat Islam, setelah mengetahui pentingnya ilmu rohani dan ilmu pengetahuan antara masjid dan rumah serta sekolah, maka perlu sistem yang baik untuk menggabungkannya. Menggabungkan dua sistem, sebelum membahas lebih lanjut, mari kita kaji syarat kolaborasi sistem ini agar dapat berjalan. Syarat pertama, tidak ada kontradiksi. Syarat kedua, kerjasama untuk penyempurnaan dan keseimbangan kepribadian Islam. Penggabungan dua sistem, syarat tersebut dirasa dapat menjadi panduan
agar anak mendapatkan keseimbangan rohani dan jasmani. Selain itu, terdapat beberapa panduan hakikat agar sistem ini dapat berjalan pahami pendidikan keislaman. Beberapa pengajar, baik di sekolah maupun perguruan tinggi, tidak menguasai dan paham secara benar pola pendidikan sekolah, sehingga melupakan pendidikan berbasis keislaman. Karena pada awalnya pendidikan ilmu pengetahuan ini mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan, memisahkan agama dari pengetahuan. Filtrasi sumber ilmu pengetahuan. Beberapa sumber pengetahuan yaitu buku-buku sekolah perlu disaring terlebih dahulu sebelum diajarkan, karena beberapa di antaranya mengandung tipu daya, kebohongan, penghinaan agama, propaganda, dan cara-cara kemurtadan sebagai contoh teori Darwin dan penentangan terhadap penggunaan jilbab. Penentangan terhadap penggunaan jilbab. Keseimbangan antara dua ilmu. Perbandingan pengajaran antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama tidak seimbang. Umumnya pengajaran agama lebih lemah, karenanya siswanya tidak mendapat asupan pengajaran agama yang dibutuhkan. Sehingga kunci dari kerjasama antara pengajaran di rumah, masjid dan sekolah terletak pada keseimbangan pengajarannya, menempatkan sesuatu pada tempat sesuai kadarnya. Kemudian, sampai di sini Ibu-Ibu, perpaduan antara masjid, sekolah, dan rumah. Selanjutnya sudah memperkuat hubungan antara pendidikan dengan anak. Jadi itu yang bisa dibaca Bu Jamilah. Iya, baik. Penggabungan antara masjid, sekolah, dan rumah. Iya. Baik, jazakillah khairan katsira Bu Is atas pemaparannya. Insya Allah sangat bermanfaat sekali ilmunya ya, terutama kita sebagai pendidik tidak hanya berperan di rumah dan juga sekaligus kita berperan di sekolah. Nah, bagaimana kita berusaha tadi untuk menggabungkan ya, mengkolaborasi antara pendidikan rumah, masjid dan juga sekolah. Sangat menarik ya Ibu-ibu, silahkan kalau ada yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan, menambahkan dan seterusnya. Mohon izin bertanya, Bun. Silakan Bunda Jia. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mohon maaf karena keterlambatan tadi masih mau buka di sekolah, takutnya nanti sendirian sampai maghrib. Akhirnya ya terlambat masuk ke ruang Zoom ini. Ya, terima kasih Bunda. Sangat menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Bunda Is terkait kolaborasi antara pendidikan di sekolah, di rumah, dan di masjid. Nah, ini terkait hafalan-hafalan yang anak-anak terima. Kadang dari sekolah dia dapat hafalan doa mau makannya begini, di masjid begini, seperti itu. Di rumah mungkin sama dengan yang di sekolah atau bahkan sama dengan yang di masjid, atau itu sebagian kecil saja. Gimana untuk memberikan pengertian kepada anak-anak ya, ketika anak-anak itu bertanya atau mengalami hal yang seperti itu, ketika dia juga sekolah, juga di masjid, juga di rumah juga diajarin oleh ibunya seperti itu. Itu salah satu contoh aja, gitu, contoh kecil doa.
gimana kita caranya untuk memberikan pengertian kepada anak-anak. Kok ini pakai begini ya, pakai minal misalnya kalau tadi doa mau makan minal muslimin gitu. Mungkin itu Ustazah, terima kasih. Monggo Bunda Is boleh, Bunda yang lain monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Bunda Is dulu untuk menanggapi. Oke. Mungkin ini pengalaman nyata. Ini si siapa? Hansa, cucu saya, sekolahnya mengajinya di masjid. Doa, sholat, menggunakan kabiro. Sementara doa yang saya ajarin dan mungkin juga dipelajari di sekolah adalah Allahumma ba'id. Jadi saya biarkan anak saya, cucu saya untuk belajar kabiro. Sampai dia hafal, benar-benar hafal. Insya Allah nanti ketika besar, saya kasih tahu bahwa untuk kabiro juga ada dasarnya atau ada dalilnya. Untuk Allahumma ba'id juga ada dasarnya dan ada dalilnya. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan, Bu Jamilah. Mungkin ada yang lain. Dan ada yang lain lagi. Monggo bunda-bunda semuanya. Silakan. Mungkin kami minta Bu Lis untuk menanggapi. Ya, terima kasih. Tadi sudah dijawab oleh Bu Is ya, insya Allah, bahwa untuk doa iftitah sebagai contoh, ini ada bermacam-macam dan ini juga dicontohkan, mungkin begitu. Jadi untuk baik Allah itu tadi ya, kabiro tadi, maupun Allahumma ba'id baini itu boleh ya, salah satunya boleh. Nah, jadi ini pengayaan ya, pengayaan. Karena ada bermacam-macam doa iftitah, mungkin begitu saja. Dan tadi sudah benar, jadi apa yang di sekolah didukung sehingga sampai hafal. Kemudian nanti udah hafal boleh ditambah. Ini yang doa Allahumma ba'id. Dan lebih lagi ditambah artinya, Masya Allah. Jadi anak-anak betul-betul saat membaca doa iftitah itu menghayati artinya. Kemudian dikatakan ada doa yang saat itu dibaca oleh seorang hamba, malaikat itu pada turun. Ya, tidak hanya satu, banyak sekali turun untuk istilahnya mengurubungi begitu. Ini ada riwayat begitu. Ternyata apa itu? Ternyata itu doa iftitah. Pada seseorang saat membaca doa iftitah, itu malaikat pada turun. Ya, mungkin itu tambahannya. Kemudian tadi bagaimana kalau doa makan misalkan tadi juga berbeda-beda. Insya Allah kalau di sekolah Islam dan di masjid dan di rumah insya Allah sama ya. Nah, bagaimana kalau di sekolah umum misalkan pakai bahasa Indonesia. Ya, maka tentunya kita juga lebih melazimkan yang doa secara Islam ya. Yang itu kita biasakan terus di rumah. Karena kalau yang doa bahasa Indonesia, insya Allah mereka cepat hafal ya. Kemudian yang dilazimkan itu yang perlu ya. Seperti apa yang ada di sunnah. Mungkin itu tambahannya. Maaf, terima kasih ya Bu Lis, Bu Is. Saya juga menambahkan mungkin ya Bunda Jiah. Kalau menurut saya, karena ini kan kolaborasi ya Bu ya. Artinya saya sih mengusulkan sekolah juga tidak terlalu saklek ya, anak harus hafal yang ini misalnya, karena kita paham dalam Islam itu memang berbeda pendapat, sehingga kita mungkin komunikasi dengan orang tua, ketika kita misalnya mendengar doa anak beda, kita konfirmasi bagaimana ini, apa memang anak sudah hafal begini, maka mungkin kita terima saja Bunda, dia setor dengan apa yang dia hafal gitu, karena seperti saya ingat ya wasiat Pak Muslim juga bahwa sekolah kita ya habis ini kan menerima semua ini ya, istilahnya semua aliran, sehingga semua umat Islam itu bersatu, nyaman gitu ya di habis, dan itu mudah-mudahan nanti
mendatangkan rahmatan lil alamin Bu ya, persatuan, sehingga saya berharap di habis ini memang kita menghargai ya perbedaan selama mereka ada dalil. Nah, jadi menurut saya sih memang harus ada koordinasi dengan orang tua. Kalau memang anak sudah hafal, saya rasa guru jangan memaksa untuk menghafalkan yang baru, kan kasihan ya, apalagi kalau sudah masih anak TK ya Bu. Gitu. Terima kasih. Yes, saya juga mohon maaf Bu Jamilah, mungkin neruskannya Bu Jamilah tadi. Pengalaman biasanya orang tua. Kalau anak-anak itu memang kalau masih TK itu belum hafal sih untuk doa iftitah selain di sekolah gitu. Pasti yang pertama itu dari sekolahan. Yang lain itu orang tuanya, tapi mereka tidak mengajari hafalannya untuk doa iftitah. Biasanya dari sekolahan. Nah, itu biasanya kita menyadarkan orang tua bahwa dari sekolahan pakai ini Bunda gitu kan. Kayak kami mengajarkan seperti ini. Iya Bun, karena juga anaknya juga belum hafal. Saya biasanya pakai kabirowal, sedangkan saya sendiri juga tiap hari pakai kabirowal cuman untuk mengajari anak, karena dari sekolahan panduannya seperti itu, saya laksanakan seperti itu. Biasanya orang tua yang sudah hafal itu sih Bu. Kalau anaknya kayaknya ngikutin hafalan dari sekolah gitu. Mungkin pengalaman itu sih. Nggih, Terima kasih Bunda Yati. Kami kembalikan Bunda Jiah, apakah bagaimana maksudnya apa? Ya, kami kembalikan lagi. Baik, dari masukan atau pendapat dari bunda-bunda sekalian, terima kasih sudah memberikan pencerahan, sehingga ketika anak-anak bertanya kok ini begini begitu, biasanya anak yang cerdas itu kok begini sih Bun, kok di sana begini gitu, ya. Kita bisa memberikan pengertian dalam bahasa anak seperti itu. Ya, terima kasih dari masukan-masukan Bunda tadi dan pendapat Bunda, insya Allah dapat kami pahami Bunda. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ibu-ibu yang lain, masih ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bu Yeni, gimana? Silakan Bu Yeni. Bunda Yeni mungkin menanggapi. Wah, masih di mute Bunda. Cukup ya. tidak Bunda? Ya. Ya, baik. Kalau sudah tidak ada, maka kita berdoa ya ibu-ibu. Mungkin minta tolong Bunda Jiah ya Bunda berdoa, memimpin doa. Insyaallah siap. Terima kasih. Saya cari catatan biar nggak salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, untuk mengakhiri kajian kita pada sore hari ini, semoga Allah memberikan ridho dan kebaikan kepada kita.